Selamat datang di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Sofi Nabiga Al-Asad. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan bantuan UKT atau SPP mahasiswa melalui KIP Kuliah 2020. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa klik tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian akan support channel ini untuk selalu upload video hampir setiap harinya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, sekarang kita melangkah ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama di sini mengenai mengenal bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan bagi kepentingan masyarakat untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pandemi COVID-19 yang berlangsung di tahun 2020 ini telah memukul tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, masuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Selanjutnya, hal ini akan berdampak terhadap keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan di banyak perguruan tinggi. Akan banyak perguruan tinggi, terutama PTS, yang terganggu, bahkan mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala masalah keuangan. Dalam merespon pandemi COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak COVID-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui program KIP Kuliah telah mengalokasikan bantuan UKT atau SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa PTN dan PTS. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi COVID-19 ini, terutama PTS yang sangat bergantung kepada SPP mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua di sini mengenai penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa adalah mahasiswa pada program Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan Sarjana. Kemudian, bantuan UKT atau SPP KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan. Syarat penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa adalah: yang pertama, mahasiswa yang orang tuanya atau penanggung biaya kuliahnya mengalami kendala finansial karena terdampak COVID-19 dan tidak sanggup membayar UKT atau SPP semester gasal tahun akademik 2020-2021 dengan ketentuan prioritas mahasiswa dari keluarga peserta program Kartu Harapan PKH, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera KKS, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tuanya maksimal 4 juta. Kemudian mahasiswa harus membuat surat pernyataan bahwa orang tua atau wali atau penanggung biaya kuliahnya mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon peserta bantuan UKT atau SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya. Kemudian syarat yang kedua adalah mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program bidik misi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT atau SPP baik secara penuh atau sebagian. Itu artinya bagi mahasiswa yang telah menerima beasiswa baik dari APBN, APBD, atau dari swasta yang telah membiayai UKT atau SPP-nya baik secara penuh atau sebagian, tidak diperkenankan untuk mendaftar bantuan ini. Syarat yang ketiga adalah mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5, dan 7 dengan ketentuan mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program Diploma 3 dan mahasiswa aktif pada semester 3, 5, dan 7 untuk program Diploma 4 dan Sarjana. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai bentuk bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Nah, bentuk bantuan UKT atau SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT atau SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Bantuan UKT atau SPP mahasiswa ini hanya diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP satu semester, yaitu semester gasal tahun akademik 2020-2021.
Kemudian, bantuan UKT atau SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT atau SPP dengan besaran maksimal 2.400.000 dan didukung dengan dokumen yang valid. Kemudian, PTN dan PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Selanjutnya, PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima bantuan UKT atau SPP melalui laman KIP kuliah. Kemudian, jika perguruan tinggi masih terdapat sisa kuota yang diberikan untuk semester tertentu, maka kuota tersebut harus dikembalikan ke Puslapdik melalui surat yang ditandatangani langsung oleh perguruan tinggi. Untuk penetapan mahasiswa penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa melalui program kuliah oleh Puslapdik Kemdikbud dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LL-Dikti. Selanjutnya, penyaluran bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Yang pertama, PTN dan LL-Dikti menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dan dalam sistem KIP kuliah dalam laman yang bisa dicek di deskripsi video ini. Kemudian, pejabat pembuat komitmen akan mencairkan bantuan UKT atau SPP mahasiswa dari rekening kas umum negara ke rekening bank penyalur. Selanjutnya, bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, setelah Puslapdikdikbud menerima usulan daftar nama penerima, Puslapdikdikbud akan melakukan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa dalam sistem KIP kuliah. Kemudian, Kepala Puslapdikdikbud memerintahkan untuk pencairan bantuan UKT atau SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai. Selanjutnya, perguruan tinggi mencatatkan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal atau UKT bagi PTN dan sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP bagi PTS. Dan yang terakhir, untuk tahap pemantauan dan evaluasi, perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa pada PD Dikti. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan bantuan UKT atau SPP mahasiswa melalui KIP Kuliah 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ada di perguruan tinggi, utamanya yang sedang mengalami kendala untuk pembayaran UKT atau SPP di kampus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan informasi ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan kegiatan seperti sedia kala. Amin. Jika penjelasan tadi masih kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, saya Puja Sofi mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.